Halo guys, balik lagi nih sama Nidia. Dan kali ini Nidia mau nepatin janji pada episode sebelumnya untuk membahas HP Infinix 1 jutaan terbaik di tahun 2021. Kira-kira spesifik yang diusung layaknya HP Xiaomi gak ya? Secara gitu kan, Infinix juga selalu merilis HP spek dewa dengan harga terjangkau. Mending langsung aja yuk kita cus ke scene berikut. HP Infinix 1 jutaan pertama dari Nidia ada Infinix Hot 8. Ya, walaupun bisa dibilang Hot 8 ini sudah lama rilis, yaitu di bulan Oktober 2019 lalu, tapi untuk range harga di angka 1 jutaan, HP ini masih lumayan Nidia rekomendasiin. Pada awal perilisannya, HP ini emang udah menargetkan pasar HP kelas 1 jutaan, yang ditujukan untuk menggantikan posisi Infinix 7 Pro, yang ternyata lumayan bisa diterima di pasar Indonesia kala itu. Membawa tagline makin beringas, tagline tersebut lebih mengarah pada kualitas performa baterai dan speaker dari HP ini, serta ukuran layar yang cukup luas dibandingkan HP lain di range harga yang sama saat itu. Bicara performa baterainya, menurut Nidia sih emang udah lumayan awet ya. Terbukti Infinix dengan PD-nya mengklaim kalau baterai dari HP ini bisa awet hingga 4 hari untuk hiburan yang hampir tak terbatas. Keawetan baterai ini mungkin karena Infinix sudah menyematkan fitur Battery Lab, di mana fitur ini mengadopsi kecerdasan AI yang membantu mengoptimalkan penghematan daya tanpa mengurangi user experience. Terkait pengisian dayanya pun udah sedikit terbantu dengan sudah diberikannya kepala charger dengan output 2 ampere, sehingga Nidia rasa udah lumayan cepat untuk mengisi baterai 5000 mAh di HP ini. Guna mendukung feel dalam berentertainment di HP ini, Infinix juga menyematkan fitur Direct Sound Mode yang mengoptimalkan output suara di luar ruangan. Apalagi ditambah dengan layar seluas 6,6 inci di Infinix Hot 8 yang memiliki tingkat kecerahan layar hingga 450 nits, yang membuat performa layarnya di luar ruangan jadi lebih optimal. Wih, cocok banget nih buat kalian yang kayak Nidia, yang hobi banget nonton drama Korea sampai lupa waktu sama tempat. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Hot 8 terupdate ada di scene berikut. Kemudian ada Infinix Hot 9. Infinix memang bisa dibilang sebagai brand yang sangat konsisten dalam menghadirkan smartphone yang terjangkau, namun memiliki value yang lebih tinggi daripada harganya. Setelah merilis Infinix Hot 8 yang udah Nidia bahas sebelumnya, Infinix kembali merilis Infinix Hot 9 sebagai penerusnya di awal tahun 2020. Infinix Hot 9 ini juga menurut Nidia udah membawa beberapa upgrade yang terbilang lumayan loh. Contohnya nih, dikala semua smartphone mid-range kala itu masih menggunakan desain layar poni atau notch, Infinix Hot 9 ini sudah dengan gagahnya membawa desain punch hole yang biasanya baru ada di kelas harga 4-5 jutaan pada saat itu. Buat kalian yang hobi bermultimedia ria menggunakan handphone doang, Nidia jamin kalian akan semakin dimanjakan dengan sudah dihadirkannya fitur DTS Audio Processing di Infinix Hot 9 yang bahkan masih bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Mau itu buat nonton, dengerin musik, hingga untuk bermain game sekalipun. Sementara kalau kalian justru lebih suka jepret sana, jepret sini menggunakan handphone, tenang. Infinix Hot 9 ini juga ternyata bisa menghasilkan foto yang lumayan oke berkat konfigurasi AI Quad Camera 16 megapiksel. Terakhir, dengan harga yang bahkan gak sampai 2 juta, di Infinix Hot 9 ini kita udah bisa dapat kapasitas memori yang terbilang sangat lega, yaitu 4/128 GB. Tuh, jadi buat kalian yang tadi hobi nonton dan koleksi film atau video di handphone, atau yang hobi jepret-jepret kesana kemari, kalian gak perlu khawatir memorinya penuh deh. Nidia jamin aman, kayak hubungan kita. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Hot 9 terupdate ada di scene berikut. Oke, kita masuk ke produk selanjutnya, yaitu Infinix Hot 9 Play. HP ini bisa Nidia bilang adalah adik kandung dari Infinix Hot 9 tadi. Nah, yang namanya kakak adik emang gak selamanya akur dan gak selamanya mirip. Kayak aku sama kamu, yang kakak adikan aja, gak lebih. Canda guys. Kita fokus ke produk lagi ya. Infinix Hot 9 Play ini memang dibanderol dengan harga yang sedikit lebih murah dari kakaknya, Hot 9 versi reguler. Ya, wajar sih, karena kalau kita mengacu ke website resminya, Infinix memang menyasar pasar yang berbeda untuk HP ini, yaitu ke calon pengguna yang suka bermain game. Hal tersebut didukung dengan kapasitas baterai di Infinix Hot 9 Play yang di-upgrade dari versi regulernya menjadi 6000 mAh. Yang jelas akan membuat feel kita dalam bermain game akan terasa lebih nyaman dan aman
digunakan tanpa takut baterai tiba-tiba drop. Layarnya pun sedikit diperluas menjadi 6,82 inci yang terbilang lebih besar dan luas dibandingkan pesaingnya di harga yang sama. Balik lagi ke performa, di mana kata Play yang ditambahkan oleh pihak Infinix ini memang lumayan menggambarkan feel gaming dan performa yang lebih juara dari saudaranya, Hot 9 versi reguler. Hal ini akan terjamin berkat sistem Android yang telah digunakan, yakni sistem Android Go, yang bisa dibilang merupakan sistem Android yang lebih ringan dibandingkan sistem Android pada umumnya. Gampangnya gini deh, kalau Facebook ada Facebook Lite, PUBG Mobile ada PUBG Lite, nah Android Go ini merupakan versi Lite-nya dari Android biasa. Oh iya, tapi sayangnya walaupun tadi Nidia mention feel-nya bakal lebih optimal berkat Android Go, tapi ternyata kalau HP ini kita pakai buat main PUBG, kita cuma bisa main di settingan maksimal smooth medium atau balance medium nih. Agak tanggung sih memang, ya namanya juga HP 1 jutaan ya. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Hot 9 Play terupdate ada di scene berikut. Next, ada Infinix Hot 10 yang tergolong generasi terbaru dari jajaran handphonenya Infinix karena baru rilis sekitar 5 bulan yang lalu. Setelah meluncurkan Infinix Hot 9 Play yang masih kurang playable kalau menurut Nidia, kali ini Infinix ngegas di seri Hot 10 karena sudah menggunakan chipset khusus gaming dari MediaTek yaitu Helio G70 yang dipadukan dengan RAM 4 atau 6GB dan internal storage yang sangat luas di 128GB sesuai versi. Dari sisi spek ini, jelas ini merupakan sebuah upgrade yang sangat terasa untuk seri hotnya Infinix. Di dalam chipset Helio G70 sendiri, tersemat prosesor octa-core yang terdiri dari 2 core Cortex A75 berkecepatan 2,0 GHz untuk performa kencang dan 6 core Cortex A55 1,7 GHz untuk kebutuhan performa yang lebih hemat daya. Hasilnya, skor Antutu benchmark yang didapat handphone ini pun cukup lumayan di angka 190 ribuan. Hal ini juga dibuktikan pada saat bermain PUBG. Kita bisa dapat settingan maksimalnya hingga balance ultra atau HD high. Oke juga ya performanya, cocok nih kayaknya buat Nidia yang hobi main game tapi nggak mau keluar budget gede. Selain chipset yang udah gaming banget lah ya, HP ini tidak lupa juga mempertahankan kelebihan dari versi Hot 9 sebelumnya, yaitu layar luas yang kini sedikit naik jadi 6,78 inci, baterai yang lumayan gede di 5200 mAh, serta sertifikasi DTS Sound yang tetap hadir untuk mendukung experience multimedia dan bermain game di HP ini. Tapi nih, ternyata emang gak ada HP yang sempurna, apalagi di kelas harga 1 jutaan aja, karena HP ini menurut Nidia, performa kameranya masih tergolong biasa aja. Terus port chargingnya juga masih pakai port micro USB biasa yang udah tergolong jadul untuk saat ini. Hal itu juga membuat performa ngecasnya jadi lumayan lama. Mana kepala chargernya cuma 10 watt lah gitu. Aduh, sedih kan ini dia kalau gini ceritanya. Jadi butuh sandaran deh. Ada yang mau gak nih? Untuk spesifikasi dan harga Infinix Hot 10 terupdate ada di scene berikut. Kalau Infinix Hot 10 menurut kalian masih kemahalan, bisa juga nih melirik Infinix Hot 10 Play yang cocok buat para gamers amatir dengan budget pas-pasan. Diotaki oleh chipset MediaTek Helio G25, performa dari Hot 10 Play pun sudah mendukung kamu dalam bermain game ringan sampai game menengah dengan cukup baik. Apalagi pada chipset ini disematkan teknologi terbaru yaitu Hyper Engine yang berfungsi untuk menjaga performa, efisiensi daya, dan koneksi internet. Jadi, kalau dibandingkan dengan Helio A25 di Infinix Hot 9 Play, Helio G25 di Infinix Hot 10 Play ini bisa beberapa persen lebih unggul dari sang adik. Mantep nggak? Ya mantep lah. Wong dikasih chipset gaming di harga semurah ini, masa masih mau komplain? Tapi dikasih tahu ya, walaupun chipset Helio G25 ini merupakan chipset gaming, tapi performanya pas dipakai buat PUBG Mobile ternyata cuma bisa main maksimal di settingan smooth medium atau balance medium aja. Selain performa gamingnya, baterainya pun di HP ini sudah tergolong mumpuni berkat kapasitas 6000 mAh. Sementara untuk kecepatan ngecasnya, ya karena kita cuma dikasih charger dengan output 10 watt plus masih micro USB, menurut Nidia sih ikhlasin aja lah ya. Kalau misalnya ngecasnya bisa memakan waktu sampai 3,5 jam lebih. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Hot 10 Play terupdate ada di scene berikut.
Setelah sebelumnya di Hot Series, sekarang ada dari jajaran Smart Series yang bisa dibilang series paling low end dari brand Tiongkok satu ini. Membawa spesifikasi yang terbilang tidak terlalu wah untuk HP yang rilis kembali di tahun 2021, membuat hype HP ini memang kurang terdengar di pasar Indonesia. Bentar. Ini dia jelasin dulu kenapa tadi nih dia bilang rilis kembali. Itu karena Infinix Smart 5 ini sebenarnya udah rilis di kuartal 4 tahun 2020, tepatnya di bulan September dengan versi 2/32 GB aja. Terus ternyata Infinix merilis kembali versi terbarunya di kuartal pertama tahun ini dengan nama yang sama, namun versinya sedikit naik jadi 3/64 GB. Gitu guys. Lanjut ya. Kalau speknya biasa aja, kok malah Nidia saranin sih? Nah, menurut Nidia nih ya, Infinix Smart 5 yang versi 3/64 GB ini bisa jadi pilihan yang lebih pas buat calon pengguna yang cuma punya budget Infinix Hot 10 Play, tapi nggak terlalu hobi main game, dan lebih mengedepankan kapasitas RAM dan storage untuk menunjang casual activity mereka. Karena jelas sih, dengan kapasitas RAM dan storage yang lebih kecil, Infinix Hot 10 Play nggak bakal cocok buat calon user yang butuh penyimpanan gede. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Smart 5 terupdate ada di scene berikut. Sebelum masuk ke produk Infinix 1 jutaan terbaik di tahun 2021 terakhir, Nidia mau kasih tahu dulu nih, kalau nextnya Nidia bakal kasih rekomendasi handphone terbaik lagi. Tapi kali ini dari brand Xiaomi di range harga 2 jutaan. Wah, pasti pilihannya banyak dan pembahasannya seru banget nih. Buat kalian yang penasaran, jangan lupa subscribe dulu channel Pricebook dan jangan lupa klik tombol lonceng biar gak ketinggalan ya. Oke guys, akhirnya nih Nidia bakal kasih tahu produk terakhir dari rekomendasi handphone Infinix 1 jutaan terbaik di tahun 2021. Dan produknya adalah Infinix Note 7 Lite. Iya guys, seperti yang udah Nidia singgung sebelumnya, kalau Infinix Hot Series adalah rajanya untuk HP 1 jutaan Infinix, dan Note Series biasanya terfokus di range 2 jutaan. Tapi untuk tahun 2021 ini, akhirnya satu produk Note Series dari Infinix masuk ke jajaran 1 jutaan. Kalau kita mau bicara spek di atas kertas, meskipun kapasitas memorinya bisa disamai oleh Infinix Hot 10 bahkan Hot 9 yang umumnya lebih tua, tapi Note 7 Lite ini sudah menggunakan chipset MediaTek Helio P22 dengan clock speed yang satu tingkat lebih tinggi, bahkan dari Helio G70-nya Infinix Hot 10. Tapi nih, anehnya pas nih dia cari tahu lagi, ternyata kalau Note 7 Lite ini kita pakai buat main PUBG Mobile, kita cuma bisa main maksimal di settingan smooth high aja. Dari segi desain, Note 7 Lite ini jelas lebih unggul dari Hot 10 karena looks-nya yang terlihat lebih clean dan elegan. Berkat desain yang sudah glass look, serta tampilannya yang lebih clean berkat sensor sidik jari yang sudah bertipe side mounted. Lalu dari sektor kameranya, Note 7 Lite juga lebih superior berkat setup quad kamera dengan konfigurasi 48 megapiksel sebagai main kamera dari HP ini. So, mungkin buat kalian yang hobi fotografi tapi nyari HP Infinix dengan budget 1 jutaan, mungkin Note 7 Lite ini yang paling dia rekomendasiin buat kalian ya. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Note 7 Lite terupdate ada di scene berikut. Kalau di antara kalian ada yang kepo sama produk yang udah nih dikasih tahu tadi, kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi ya. Ciao, bye!